Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Ramadhania, Prodi Pendidikan Fisika, salah satu mahasiswi dari Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 4C pembelajaran abad 21. Pasti teman-teman semua pada bertanya, apa itu pembelajaran abad 21 dan 4C? Di sini saya akan menjelaskan. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Keterampilan abad 21 yang dimaksud adalah adapun keterampilan 4C yang dimaksud adalah keterampilan yang pertama, communication, yang kedua, collaboration, yang ketiga, critical thinking, dan yang keempat, creativity. Yang pertama, communication. Komunikasi biasa disebut adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Communication dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar untuk memastikan pesannya tersampaikan. Adapun tujuan communication, yang pertama, meningkatkan kecakapan siswa dalam berbicara, yang kedua, pembelajaran menjadi efektif, yang ketiga, terjalinnya interaksi timbal balik antara guru dengan siswa. Yang kedua, collaboration atau kolaborasi adalah kemampuan berkolaborasi atau bekerjasama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menetapkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda. Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. Adapun tujuan collaboration, yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi, saling bekerja sama, dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan tidak monoton. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga, critical thinking atau keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, berkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis atau critical thinking adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah, problem solving. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar anak dapat melatih diri untuk mencapai kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari akses informasi tak terbatas di abad ke-21. Adapun tujuan critical thinking, yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, mandiri dan tidak tergantung pada orang lain terus-menerus. Yang keempat, creativity, keterampilan berpikir kreatif, adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan baru kepada yang lain
bersifat terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambarkan atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box, tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Hasilnya, mereka akan berpikiran lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Terdapat salah satu dari beberapa konten belajar pre-mindful yang mengajarkan anak tentang kreativitas, misalnya lewat game membuat motif-motif baju sesuai dengan kreasinya. Selain mendesain, anak diajak mengenal bentuk-bentuk geometri pada motif baju. Adapun tujuan creativity, yang pertama, peserta didik dapat memahami kekuatan diri untuk menjadi orang kreatif. Yang kedua, peserta didik mempunyai karya sendiri. Yang ketiga, peserta didik dapat merencanakan pemunculan ide kreatif secara struktur. Keterampilan PACE pembelajaran abad 21 di atas harus dimiliki peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan, termasuk anak-anak usia taman kanak-kanak yang baru memasuki dunia belajar. Selain diterapkan oleh guru atau pendidik di sekolah, keterampilan tersebut sebenarnya dapat juga dikembangkan oleh orang tua di rumah. Salah satunya dengan cara stimulasi strategi belajar anak melalui media digital. Seperti yang tadi saya bilang, pre-mindful itu adalah media pembelajaran online yang menyediakan konten belajar penunjang sekolah dalam bentuk media digital seperti game edukasi, video pembelajaran, bacaan interaktif, kamus kecil untuk anak usia dini, dan latihan soal. Sekian dan terima kasih.